Tragedi pembunuhan 7 jenderal oleh Partai Komunis Indonesia, berdampak pada konflik horizontal antara massa anti-PKI yang dimotori Ormas Islam, dengan massa pro-PKI, seperti DTI, SOBSI, Gerwani dan lainnya. Massa Ormas Islam yang dimotori oleh pemuda Ansor seakan memperoleh momentum balas dendam setelah tragedi Lubang Buaya, di mana sebelum gerakan 30 September, PKI dan underbow-nya sering melakukan aksi-aksi sepihak menyerang pesantren-pesantren di Jawa dan membunuh kiai maupun santri-santrinya. Konflik horizontal apapun latar belakangnya tentu menorehkan trauma, sakit hati, hingga perasaan dendam, terutama di level akar rumput. Termasuk di level masing-masing massa, baik pro-Islam maupun pro-komunis. Salah satu dampak dari konflik horizontal tersebut yaitu berpindahnya jutaan ex-PKI dan organisasi di bawahnya ke agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Robert Kripp, dalam tulisannya pada buku The Indonesia Killing, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965 hingga 1966 yang diterbitkan Mata Bangsa tahun 2000 menuliskan begini. Mungkin sebagian besar dari trauma kejadian tahun 1965 hingga 1966 yang membebani masyarakat Indonesia, tersalurkan dalam bentuk gelombang perpindahan agama. Pada tahun ke-6 setelah pembantaian, diperkirakan 2,8 juta orang berpindah agama menjadi Kristen, baik Protestan maupun Katolik, khususnya di Jawa Timur, Timur Timur, dan Sumatera Utara. Pada saat yang sama, di Jawa, orang yang berpindah agama menjadi pemeluk Hindu jumlahnya juga signifikan. Alasan perpindahan agama itu memang cukup kompleks. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk mengaku keberadaan Tuhan dan memeluk salah satu agama, supaya mereka tidak menjadi penganut ateisme yang dianggap berhubungan dengan komunisme. Sehingga dalam beberapa kasus, perpindahan agama itu hanya dilakukan secara formalitas. Skala perpindahan agama ini menunjukkan bahwa mereka kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang dianut sebelumnya, sehingga akhirnya mereka menerima agama baru. Atas guncangan tersebut, agama Kristenlah yang mendapat durian runtuh dan diterima dengan baik. Karena tidak seperti agama Islam, agama Kristen terkesan jauh dari keterlibatan konflik horizontal dengan massa pro-PKI sebelum dan setelah tragedi 1965. Walaupun sebetulnya, menurut Kenneth Orr dan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, di beberapa tempat, orang Kristen juga terlibat dalam pembantaian massa pro-PKI. Lebih jauh lagi, Gereja Kristen memiliki pastoral yang bekerja penuh semangat membimbing para tahanan, keluarga, dan anggota-anggota dari kelompok kiri pada umumnya. Seperti diceritakan kembali oleh Ibu Yetim, para pastor bekerja tanpa memperdulikan pandangan masyarakat terhadap kelompok kiri. Sehingga agama Kristen mendapatkan respek dari orang-orang yang sebelumnya hampir tidak punya perhatian sama sekali terhadap agama. Fakta ini sangat sesuai dengan pernyataan Suripto, mantan aktivis sosialis, yang menyatakan bahwa mantan dan anak keturunan PKI banyak dibina oleh yayasan-yayasan Katolik. Dalam kasus agama Hindu, ketertarikan untuk kembali pada kepercayaan Jawa sebelum Islam sebagai upaya mencari stabilitas mungkin merupakan sesuatu yang dianggap penting. Agama Hindu juga menarik bagi mereka yang secara politis mempunyai kepentingan untuk menahan ekspansi pengaruh politik Islam. Apa yang ditulis oleh Robert Kripp tadi sesuai dengan kajian yang dilakukan Direktur Pusat Studi Peradaban Islam, PSPI Solo, Arief Wibowo, Republika 17 September 2015. Menurutnya, meskipun PKI mengalami kekalahan pada pemberontakan 1965, bukan berarti umat Islam tidak menderita kerugian. Euforia menyambut rezim Orde Baru yang menggusur PKI dan komunisme, juga diikuti dengan penggusuran aspirasi politik Islam di Indonesia. Itu ditambah lagi dengan kerugian demografi keagamaan penduduk Indonesia.
Rivalitas tinggi antara politik Islam dengan komunisme pasca G30 SPKI menyebabkan pihak Kristen Protestan dan Katolik menangguk keuntungan besar. Karena banyak di antara para pengikut PKI yang kebanyakan berasal dari kaum abangan dan kejawen, kemudian menjatuhkan pilihan keagamaannya kepada Kristen Protestan dan Katolik. Sebagaimana tercantum dalam buku MC Reclefs yang berjudul Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya dari 1930 sampai sekarang, penerbit Serambi, halaman 250. Singgih Nugroho, mahasiswa program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengabadikan peristiwa ini dalam tesisnya yang berjudul Baptisan Massal Pasca Peristiwa 30 September 1965. Studi kasus perpindahan agama ke Kristen di Salatiga dan sekitarnya pada tahun-tahun sesudah 1965. Sebagaimana di banyak buku lain, dalam tesisnya Singgih Nugroho menggambarkan betapa tindakan kekerasan yang tidak jarang berujung pada pembunuhan dilakukan oleh massa ormas Islam. Dalam hal ini Ansor sebagai tertuduh utamanya, bersama militer, telah menjadikan banyak simpatisan PKI memilih menjadi Kristen ataupun Katolik. Avery T. Willis menyebut angka yang cukup fantastis, yaitu 2 juta orang yang akhirnya memilih menjadi Kristen atau Katolik, seperti tercermin dalam judul bukunya, Indonesian Revival, Why 2 Million Came to Christ. Meski angka ini diragukan oleh banyak kalangan, karena dinilai terlalu bombastis. Avery, misionaris asal Amerika yang menjadi misionaris di Indonesia sejak tahun 1964 dan memimpin Seminari Teologi Baptis Indonesia menyebutkan, ada 11 faktor yang menyebabkan perpindahan massal keagamaan ke agama Kristen atau Katolik ini. 3 di antaranya berkaitan dengan posisi pengikut PKI yang secara psikologis mengalami ketertindasan akibat agitasi lawan-lawan politiknya, yang berhasil dimanfaatkan oleh para rohaniawan Kristen dan Katolik. Faktor pertama yaitu reaction factor. Reaksi keras dari sebagian pemimpin kelompok Islam terhadap orang-orang Islam statistik yang menjadi anggota dan simpatisan PKI, telah mendorong orang-orang itu menoleh ke tempat lain untuk memperoleh bantuan spiritual dan perlindungan politik. Kedua yaitu protection factor. Perlindungan gereja terhadap anggota maupun simpatisan PKI dan orang yang belum beragama secara sungguh-sungguh, dari pembunuhan dan kehilangan status sosialnya, telah memberi rasa simpati mereka untuk memeluk Kristen. Ketiga servis, perhatian dan pelayanan dari lembaga gereja, termasuk di dalamnya pendidikan, bantuan medis dan kebutuhan fisik lainnya, telah mendorong orang-orang untuk tertarik dan masuk ke agama Kristen. Dalam catatan MC Reclefs, data penduduk antara tahun 1960-1971 menunjukkan jumlah jemaat dari 5 denominasi Protestan yang menjadi subjek kajian Willis tumbuh secara fenomenal dari 96.872 menjadi 311.778, sebuah peningkatan lebih dari 220%. Pada tahun 1965 hingga 1967, tingkat pertumbuhan tahunannya adalah 27,6% pertumbuhan, sementara pada tahun 1968 hingga 1971, pertumbuhannya sekitar 13,7%. Sebagian besar peralihan keyakinan terjadi secara berkelompok. Individu-individu, biasanya adalah pemimpin desa, berbicara di antara mereka, mengenai kemungkinan menjadi orang Kristen secara bersama-sama. Kadang mereka melakukannya dalam suatu kelompok besar, tetapi yang lebih sering terjadi adalah suatu kelompok akan diikuti kelompok lain yang terkait selama kurun waktu beberapa bulan atau tahun. Tidak sekedar berpindah agama, dendang ideologis telah mengantarkan pemeluk Kristen, Katolik ex-PKI ini lebih agresif ketika bersinggungan dengan umat Islam. Seperti ditulis Singgih Nugroho, bab ini telah menyatakan bahwa agen kristenisasi tidak hanya gereja, tetapi juga sebagian warga Kristen ex-Tapol yang mempunyai sejarah sendiri dalam berhubungan dengan segala hal yang berbau Islam.
Selanjutnya, Arief Wibowo kemudian mengingatkan pesan mendiang cendekiawan Kuntowijoyo. Menurut dia, Kuntowijoyo pernah mengingatkan agar kaum muslim Indonesia memberikan respons yang tepat dalam menghadapi tantangan realitas. Khususnya dalam menyikapi realitas kaum pinggiran, terutama kaum buruh dan tani. Jika tidak, maka pihak lain akan mengambil kesempatan itu. Pelajaran penting dari fakta sejarah ini bahwa kita sebagai umat Islam seringkali lalai menangani isu-isu sosial, seperti isu buruh, tani, lingkungan dan lain-lain. Kita lebih getol membahas masalah ibadah, pahala, dan fikih, sehingga isu-isu buruh kemudian digarap oleh kaum Palu Arit. Padahal di awal abad ke-20, masih di era kolonial Belanda, tokoh-tokoh Islam rajin bersuara membela hak-hak kaum buruh Bumi Putra yang diperlakukan tidak sejajar dengan buruh Eropa. Tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Syarikat Islam atau SI seperti Cokro Aminoto, Haji Samanhudi dan Abdul Muiz termasuk yang paling lantang membela kaum buruh. SI juga yang waktu itu berani memobilisasi massa menentang dominasi dan monopoli pedagang batik Cina di Jawa. Hanya SI, dan bukan Budi Utomo. Demikian pula terbukti bahwa isu buruh dan tani hanya dipandang sebelah mata oleh umat, seolah isu buruh tani bukan bagian dari umat. Selain respon intelektual dalam membangun kesadaran sejarah umat Islam perlu meningkatkan kohesivitas sosialnya dalam mengatasi persoalan kaum pinggiran. Di sisi lain, umat jangan sampai terjebak dalam konflik internal semisal konflik Asy'ariyah versus Wahabiyah yang justru semakin melemahkan potensi dan kekuatan umat Islam. Demikian video ini disajikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar yang cerdas dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.